Benvenuto Arkadiusz Milik. Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di Juve Talk kali ini saya akan membahas beberapa update transfer pemain dan mungkin sedikit prediksi saya tentang draw Champions League. Oke. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Khususnya untuk teman-teman Juventini, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari saya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama sesuai dengan opening saya, yaitu Benvenuto Arkadiusz Milik. Seperti yang diberitakan oleh Romeo Agresti, salah satu jurnalis ternama di Italia, mengatakan transfer Milik telah selesai. Milik akan pindah ke Juventus. Bahkan Romeo Agresti mengatakan di waktu Italia hari ini, hari Kamis ini, waktu Italia siang atau sore, Arkadiusz Milik akan mendarat di Turin dan akan melakukan tes medis. Menurut teman-teman gimana nih kedatangan Arkadiusz Milik ke Juventus? Tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi, kedatangan Arkadiusz Milik ini akan sangat berpengaruh untuk Juventus. Semoga saja cocok dengan skema Allegri Ball. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena kita ketahui skuad lini depan Juventus itu Dusan Vlahovic tidak memiliki pelapis yang benar-benar penyerang murni guys ya, atau bisa dikatakan bomber penyerang tengah. Dan kedatangan Arkadiusz Milik ini bisa menjadi pelapis atau bahkan bisa menjadi berduet dengan Dusan Vlahovic ketika Juventus memainkan formasi 4-4-2 atau 3-5-2 dengan skema 2 penyerang. Kalau bermain dengan 3 penyerang, Vlahovic bisa dirotasi dengan Arkadiusz Milik. Jadi dengan 3 kompetisi yang harus dilalui Juventus musim ini, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, dengan kedatangan Milik sepertinya akan membuat lini depan Juventus semakin bisa bersaing di papan atas Serie A dan melangkah jauh di Liga Champions guys. Sebagaimana kita ketahui, Arkadiusz Milik sepertinya tidak akan terlalu susah beradaptasi di Juventus, karena Arkadiusz Milik ini yang kita ketahui sebelum bergabung ke Marseille, dia adalah pemain Napoli, salah satu pemain andalan Napoli. Jadi untuk sepak bola Italia, Arkadiusz Milik sudah tidak asing dan saya harap bisa sukses bersama Juventus. Berlama-lama kemudian. Oke, kita lanjut ke pembahasan transfer selanjutnya, yaitu kesepakatan Paredes hampir selesai. Itu akan menjadi pinjaman dengan opsi untuk membeli dalam kondisi tertentu, dan kontrak para pemain akan berlangsung hingga 2026. Jadi Juventus ingin meminjam Paredes semusim dan mengontraknya di akhir season selama 3 musim guys, melakukan pembelian di akhir musim nanti. Dari sumber ini, Juventus telah mencapai kesepakatan dengan pemain, bahkan PSG sekalipun. Jadi Paredes sepertinya akan bergabung dengan Juventus sebelum bursa transfer ini ditutup. Transfer ini mirip dengan Arkadiusz Milik, peminjaman dan opsi pembelian guys ya. Tapi kalau si Paredes ini harus dibeli, maksudnya kesepakatan ketika peminjamannya bersama Juventus habis, Juventus harus menebus Paredes di PSG dengan kesepakatan tertentu. Berbeda dengan Arkadiusz Milik, dari rumor yang saya baca, Juventus meminjamnya semusim dan di akhir season Juventus berhak untuk tidak melakukan pembelian kalau dirasa memang kurang cocok. Kalau cocok, Juventus pun juga sudah mempunyai kesepakatan dengan Marseille, yaitu di angka 8 juta euro jika ingin mempermanenkan Arkadiusz Milik. Nah, kalau kita sudah membahas kedua pemain yang ingin datang dengan Juventus, kita akan bahas beberapa pemain yang diisukan akan keluar dari Juventus, yaitu pertama yang sangat kuat, yaitu pemain muda Juventus, Niccolò Fagioli. Sempat dikabarkan bahwa season ini Fagioli akan mendapat kesempatan bermain yang banyak bersama Juventus, dikarenakan saat memperpanjang kontraknya Fagioli enggan dipinjamkan lagi. Tapi dari efek domino gagalnya transfer Rabiot ke MU dan Arthur Melo ke Valencia, mau tidak mau Fagioli menjadi salah satu tumbal Juventus yang harus keluar. Untungnya Juventus masih meminjamkannya. Jadi ya, Fagioli masih punya kesempatan untuk bermain kembali bersama Juventus di season berikutnya. Semoga Fagioli kalau benar-benar berhasil dipinjamkan, dia bisa memperlihatkan
peningkatan performa guys ya, agar Juventus bisa lebih percaya lagi kepada pemain muda satu ini. Menurut rumor, Fagioli akan dipinjamkan ke klub yang dia bela sebelumnya musim lalu, yaitu Cremonese, dan yang rumor lainnya dikaitkan dengan Sampdoria. Menurut teman-teman gimana nih kepergian Niccolò Fagioli? Tulis di kolom komentar guys ya. Kita lanjut ke pemain yang jadi tumbal selanjutnya, pemain yang akan keluar dari Juventus, yaitu Denis Zakaria, pemain yang baru saja didatangkan Juventus di pertengahan musim lalu atau transfer Januari tahun ini guys ya. Denis Zakaria yang disukan akan sangat dekat ke AS Roma karena AS Roma kehilangan Wijnaldum dikarenakan cedera dan Zaniolo yang cedera. Jadi mereka mau tak mau harus mencari pemain lini tengah yang baru, dan mereka sangat dekat dengan Denis Zakaria saat ini dari rumor. Dan kemudian ada tim juga yang ingin mengincar Denis Zakaria, itu beberapa tim lah dari tim Bundesliga. Kemungkinan besar kalau tidak jadi ke Roma, Denis Zakaria mau tak mau akan kembali ke Bundesliga guys. Ada satu lagi pemain yang akan disukai keluar, yaitu McKennie. Kalau yang ini saya sih senang guys, karena tidak terlalu suka dengan gaya bermainnya. Weston McKennie, dia diisukan diincar oleh Tottenham Hotspur dan Borussia Dortmund. Rumornya tidak kuat guys, tapi kalau Denis Zakaria dan Fagioli sepertinya benar-benar akan keluar sebelum jendela transfer ini ditutup. Jadi menurut kalian bagaimana guys dengan kepergian pemain ini? Kalau jadi demi mendatangkan seorang Paredes, apakah ini adalah langkah tepat untuk Juventus? Tulis jawaban kalian di kolom komentar guys ya. Mungkin kalau berita transfer cukup sampai di sini dulu. Oke, kita lanjut ke draw UCL malam ini guys ya, Champions League. Oke, seperti yang kita ketahui Juventus berada di pot 2. Jadi saya sih sudah sedikit memprediksi bagusnya Juventus kalau menurut saya pribadi akan bertemu dengan Eintracht Frankfurt, klub dari Jerman yang juara Liga Malam Jumat season lalu. Kemudian ada Sporting di pot ketiga, klub dari Portugal, dan mungkin Celtic, klub asal Skotlandia di pot 4 guys. Menurut kalian Juventus akan ketemu siapa nih? Tulis di kolom komentar juga guys ya. Oke, mungkin seperti ini dulu Juventus kali ini. Jika kalian suka silahkan like, tidak suka silahkan dislike guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.